Pemirsa netizen dimanapun berada, angka kemiskinan di Indonesia memang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik. Sehingga salah satu solusinya muncullah program bansos atau bantuan sosial yang tentu saja ini diharapkan bisa membantu untuk masyarakat miskin agar permasalahan kehidupannya dapat diatasi. Namun sayangnya di Kabupaten Banyuwangi telah terjadi kehebohan tersendiri karena ribuan bansos lenyap begitu saja. Dan hal ini terjadi di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Nah, tentu saja berbagai elemen masyarakat menyayangkan, bahkan ada yang mempersoalkan, salah satunya komunitas rakyat Belambangan Bersatu. Nah, ini juga inisiatif mereka untuk dibawa ke hearing, dengar pendapat. Sebenarnya apa sih persoalan yang melatar belakangi hingga terjadi lenyapnya ribuan daftar dari bansos itu. Nah, apakah dalam hal ini dari pemerintahan desa, ataukah dinas sosial di kabupaten, atau bahkan di Kementerian Sosial? Baik, untuk lebih jelasnya kita akan ikuti bersama-sama hearing, dengar pendapat untuk menguak adanya benang merah dalam bansos yang telah kusut. Siapa sebenarnya bertanggung jawab? Setelah kita mendengarkan seperti apa penuturan dari masing-masing pihak terkait ini. Walaupun mungkin ada yang saling untuk cuci tangan, bahkan lempar sembunyi tangan. Baik, kita ikuti dulu seperti apa suasana hearing di ruang khusus sidang DPRD Kabupaten Banyuwangi. Itu mungkin Kak Ir, sedikit penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Lurah santai mawon, yang penting bisa teratasi ya. Ojo tekan Pak Lurah. Santai aja. Yang punya wilayah Pak Camat, kok sampai terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati pimpinan rapat, beserta seluruh anggota yang hadir, teman-teman dari SKBD, Bu Kadinsos, Pak BPM, sekolah, kemudian Pak Kades juga perangkatnya, teman-teman media, dan Mas Dianto sama Mas Hugo. Oke, terima kasih Pak Ir. Mas, apa yang disampaikan Pak Kades dengan apa yang disampaikan oleh Bu Kadis, ini match kayaknya, kan hanya yang belum match tadi, Bu Kadis hanya percaya kepada Pak Kades, Pak Camat tidak dipercaya. Jadi itu betul terbukti memang, betul terbukti. Oke, betul terbukti. Ketika kami pun kecamatan ini untuk mengajukan sebuah usulan penerima SPM, ini kalau tidak di ACC Pak Kades, kalau tidak dijalankan oleh Pak Kades, tidak akan di ACC oleh Dinsos. Itu. Jadi ya namanya camat ini kan sedikit dari sudah nanti. Apa namanya Kades, apa namanya dinasti. Jadi memang apa disampaikan Pak Kades tadi, data yang kita ketahui ini adalah akhir-akhir setelah peralihan kembali dari tunai menjadi non tunai. Karena sempat berganti pola pemberian bantuan dari non tunai ke BNT, ini menjadi kemudian tunai melalui kantor pos, kemudian beralih lagi menjadi non tunai atau komoditi. Disitulah kami juga baru mendapatkan laporan bahwa jumlah penerima bantuan itu tinggal sekitar 70 orang. Dan ini kami berupaya menelusuri dengan berpikiran positif terlebih dahulu. Kami menganggap bahwa data itu mungkin tertunda realisasinya, karena sering terjadi kejadian demikian.
tertunda realisasinya, kemudian dirapel pada penerimaan berikutnya. Tapi setelah kami pastikan lagi bahwa hal tersebut bukan ditunda, ini setelah beberapa hari kemudian bahwa data tersebut hilang atau menjadi tidak layak statusnya. Yang otomatis ketika menjadi tidak layak ini akan terhapus dengan sendirinya di sistem. Nah, disitulah kami berupaya sama dengan Pak Kades tadi mencari langkah dengan Dinsos pula bagaimana di tingkat desa ini bisa segera ditindaklanjuti. Kami mendorong desa untuk segera melakukan puskes dan itu sudah dilakukan. Hanya kemarin tadi disampaikan oleh Pak Dinsos bahwa kita juga terkendala aplikasi yang memang sedikit ada maintenance sehingga tidak bisa diinput. Data sudah siap untuk kita input. Hanya menunggu proses terbukanya portal untuk inputtingnya. Gitu. Nah, demikian juga untuk bantuan yang lain termasuk PKH dan PBI. Ini kami juga ada kalkulasi dari teman-teman pendamping, memang sama kejadiannya dengan yang BPNT. Jadi tiba-tiba mereka menjadi tidak layak di penerima bantuan. Kami sepakat kalau memang tidak harus mencari siapa yang paling bertanggung jawab. Yang penting yang utama adalah bagaimana kita mencari solusi yang cepat dan akurat. Kalaupun memang harus nanti muaranya adalah pembebanan kepada anggaran desa, kalau memang itu bisa mengatasi masalah, kami siap memfasilitasi. Itu ada BBM, juga ada BBM. Cuma kita juga mengabdi kepada kemampuan keuangan desa. Kita mengabdi kepada kemampuan keuangan desa. Karena KPM penerima manfaat ini tidak hanya BPNT, tidak hanya PKH, tidak hanya PBI, tapi juga ada saudara-saudara kita yang berada di zona stunting. Kemudian lansia sebatang kara, yang atau mungkin masuk ke kategori miskin ekstrim ya, yang harus mendapatkan penanganan secara langsung. Nah ini kami harus bagi-bagi juga. Tapi kalau memang nanti memungkinkan dari sisi keuangan desa, kami siap memfasilitasi untuk prosesnya, Pak. Itu. Mungkin itu saja. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mulai ada celah. Yang kami hormati anggota Komisi 1 dan pimpinan Kepala SKPD serta teman-teman dari Rakyat Belambangan Bersatu, dapat kami sampaikan, jadi terkait dengan dana desa, sebenarnya di Jambiwangi juga sudah dialokasikan untuk BLT dana desa ini kurang lebih 40% dari total bantuannya, yang notabene nilainya juga sangat luar biasa. Di situ kurang lebih ada 600 juta yang digunakan untuk BLT dana desa. Dan penetapan penerimanya juga sudah dilakukan melalui Musdes. Namun memang arahnya di petunjuk pelaksanaan sebenarnya penerima ini juga bisa dilakukan perubahan atau penggantian dan sebagainya. Cuma harus dilakukan dengan Musdes kembali. Jadi sasarannya yang ditentukan melalui BLT desa itu sudah diatur melalui peraturan Menteri Desa, siapa saja yang boleh mendapatkan BLT dana desa selama 1 tahun, ya alokasinya 1 tahun per bulannya 300.000, dan sampai dengan bulan ketiga atau bulan September ini insya Allah sudah terdistribusi kepada KPM semuanya, tinggal yang tribulan 4. Tribulan 4 ini masih tahap kita permohonan pencairan dari RKUN kepada RKD desanya. Mungkin kalau dari BLT desa insya Allah kayaknya sudah optimal terkait dengan untuk alokasi bansosnya, karena mereka sudah mengalokasikan sesuai dengan ketentuan 40%, dan yang lainnya juga digunakan seperti yang disampaikan Pak Camat juga tadi untuk alokasi stunting dan sebagainya. Memang ada stand untuk terkait dengan alokasi untuk PPKM kemarin, karena ada banyak alokasi anggaran yang tidak dipergunakan atau tidak direalisasikan. Namun kita berikan edarannya Ibu Bupati, salah satunya adalah penanganan kemiskinan, penanganan stunting, sama percepatan vaksinasi booster yang ada di desa. Nah ini dikembalikan lagi kepada pemerintah desa, apabila untuk penanganan bantuan seperti itu bisa dilakukan dengan melakukan perubahan APBDes proses seperti biasanya.
Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon sudah masih tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sobat Bapak Ibu anggota tim Komisi 1, Pak Kades, Kepala Sosial, Pak Camat, rekan-rekan media, langsung kami sampaikan terkait dengan kasus Jatiwangi ini. Memang belum ada laporan. Kalau memang ada kasus biasanya itu ada tim khusus nanti yang akan mengaudit. Jadi rencana ke Sempu, insya Allah Senin sampai Kamis besok itu ada acara ke Jatiwangi juga. Cuma reguler, audit reguler. Jadi tentang pengelolaan keuangan di desa, di kecamatan dan sebagainya. Jadi kalau hal-hal nanti memang sudah ada perintah nanti di SPTK di Disperintak Tugas untuk cek secara apa terjadinya kasus itu bisa dilakukan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong Ini kami hormati juga Dinas Sosial, Inspektorat, kemudian BPMP, Camat, Kepala Desa, dan seluruh teman-teman media wartawan, baik cetak maupun elektronik. Langsung saja, saya adalah orang daerah pemilihan 5 yang semestinya harus lebih tahu dalam persoalan ini. Jujur kami baru tahu kemarin ketika mengajukan hearing di minggu yang lalu. Secara detail kami tidak tahu persis persoalan-persoalan yang terjadi, apa yang disampaikan oleh Pak Sugiarto tadi. Ketika berbicara tentang anggaran, kami ingat dimanapun juga, baik itu di tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun secara nasional, itu pasti bersifat 1 tahun. Saya tadi mendengar apa yang disampaikan, itu per bulan April masih menerima. Artinya secara global hak dari desa Jambewangi itu sudah ada di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Artinya ketika terjadi persoalan di bulan Mei, Juni, Juli, mungkin ini yang perlu ada penelusuran yang lebih detail dan kemudian dikawal secara khusus. Ini yang pertama, pengawalan secara khusus. Yang kedua, sebagaimana solusi tadi ditawarkan oleh Dinas Sosial, bahwa dalam rangka untuk memasukkan data-data ini, mohon ada tata urutan super prioritas, sehingga orang-orang yang sudah sedikit ada mampu dan seterusnya. Itu yang paling pada posisi yang sangat-sangat membutuhkan, dan kemudian agak membutuhkan itu pada posisi yang secara berurutan. Tidak sesuai dengan yang kemarin-kemarin lagi. Karena kami yakin mereka, beliau-beliau yang sudah ada peningkatan itu mungkin perlu diorangkan juga. Sehingga tata urutan ini juga perlu untuk mengevaluasi bagaimana orang-orang yang teramat sangat membutuhkan bisa tercover terlebih dahulu dalam beberapa hitungan hari ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sudah ditangani oleh para pihak, termasuk yang intent adalah Dinas Sosial, dan ada Mas Gianto yang sangat aktif untuk mengawal ini juga, saling membahu. Lebih-lebih Pak Rudi yang sudah menyampaikan ke Dinas Sosial langsung ke Kementerian, kami pun juga akan nanti berkomunikasi dengan beliaunya untuk bisa secepatnya memasukkan data. Alhamdulillah kalau bisa optimal pada posisi 100%, sebagaimana yang sudah terhapus di awal. Kalau kemudian terjadi pengurangan, paling tidak secara ada urutan-urutan yang sudah kami sampaikan pada poin yang kedua. Yang terakhir, tadi disampaikan tentang dana desa. Mungkin salah satu dana yang akan kita pertimbangkan sebagai catatan-catatan dalam rangka untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita ya di sana. Paling tidak yang pertama adalah apa-apa yang ada di desa, kemudian yang ada di kabupaten, berupa bantuan-bantuan yang ada di kabupaten untuk bisa disampaikan untuk membantu masyarakat yang ada di Jambewangi yang sudah 4 bulan, kalau hitungan kami 4 bulan
pada hari ini 4 bulan sudah tidak menerima, perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Itu yang perlu kami sampaikan, Ketua. Mohon maaf khusus kepada Mas Sugiarto karena tidak tahu persis persoalan awal. Baru tahu ketika jenengan sudah menyampaikan hearing dan hearingnya kemudian gagal karena kami ada rapat banggar dan para pihak pada saat itu belum ada pemberitahuan. Terima kasih dan waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Pak Samsul jarang penyebewangi. Sering nyambangi tadi. Sebentar. Semua yang hadir, terutama yang mewakili masyarakat di Jatiwangi, suku mulia tugas jenengan untuk membantu para yang punya kebijakan dengan niatan untuk membela masyarakat yang mestinya punya jatah haknya untuk dapat berkaitan dengan masalah itu. Kita sepakat tidak akan mencari oknum siapa yang salah, tetapi paling tidak nanti ada hikmah di kemudian hari yang bisa kita tarik sehingga bisa ada di depan. Yang pertama yang ingin saya soroti adalah sistem. Sistem yang dilakukan sekarang ini, mekanisme yang berjalan selama ini, soalnya ini tidak terjadi di desa Jambuang saja. Beberapa desa masih banyak hal-hal yang demikian. Apakah sistem itu kok begitu mudah oleh oknum data itu sampai sekian ratus itu tidak katakanlah terhapus. Ini ke depan harus ada kontrol yang kuat ini. Bagaimana itu amanat dari pemerintah pusat untuk disalurkan kepada yang berhak. Kemudian yang kedua adalah ya bagaimanapun walaupun dari pemerintah desa tadi tidak ada koordinasi, tapi paling tidak jauh sebelumnya bisa mengantisipasi dan tahu bahwa sampai sekian. Oleh karena itu harapan saya kepada dinas sosial agar supaya lebih intern lagi mengontrol sistem ini kok bisa sekian ratus itu tidak tersalurkan terhapus itu gimana. Kalau memang misalnya ya mohon maaf, setiap kejahatan itu karena ada faktor kesempatan, ada peluang. Ayo kita peluang-peluang ini bisa tutupi sehingga mereka-mereka yang punya apapun motifnya dan bisa mudah itu saja. Banyak loh itu. Saya kira itu saran saya kepada dinas sosial. Saya kembalikan Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, pimpinan Komisi 1 yang saya hormati, dinas sosial, DPMD, Direktorat, terus Pak Camat, Pak Kepala Desa, dan pendamping dan anggota Komisi 1. Jadi dalam hal ini saya menyoroti masalah yang ada di desa Jatiwangi. Sebenarnya antara operator desa dengan kepala desa seharusnya berjalan itu seiring sejalan. Ketika ada masalah, kepala desa atau operator desa itu menyampaikan, karena ini operator desa sudah tidak aktif, jadi ini kan nggak tersampaikan jadi karena tidak. Nah, saran saya untuk operator yang baru ini ada masalah itu harus langsung konsultasi dengan kepala desa. Jadi kepala desa tahu persis permasalahan apa yang ada di desa itu, gitu ya. Dan kemudian untuk dinas, saya kalau dinas sosial ini sudah otomatis memang ini bagian dari tugasnya. Nah, saya lebih menyoroti lagi yaitu pendamping PKH. Soalnya apa? Pendamping PKH itu ketika ada pencairan itu
Dan kapan pencairannya? Pendamping PKH, PKSK itu sudah tahu. Seharusnya pendamping itu juga memberitahu kepada kepala desa, kepada bapak camat. Tapi kan dikatakan tadi tidak tahu, kapan pencairan tidak tahu kan ada kepala desa. Jadi harus berjalan. Soalnya kadang-kadang pendamping itu juga berjalan sendiri, tiba-tiba ada pencairan. Jadi harus ada pemberitahuan juga, walaupun itu pendamping PKH memang bukan dari pemenang sini kabupaten, kan kementerian, ya kan? Karena pendamping dari dinas kementerian. Terus kemudian ketika ada data atau dampingannya yang tidak terrealisasi, seharusnya kan merupakan pendamping. Pendamping harus tahu kenapa tidak terrealisasi. Kalau memang itu masih layak untuk dibantu, itu diajukan lagi, membuat surat mengetahui desa bahwa orang yang bersangkutan adalah masih layak untuk mendapatkan bantuan. Nah, sampai sekian lama ada pencairan, tapi pendamping sampai tadi kan belum mengutarakan pendapatnya untuk pendamping. Makanya dalam hal ini pendamping PKH itu harus mengetahui, dan memang ini tugasnya, tanggung jawabnya. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yayu, monggo Bu Rifat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 1, Kadinsos, DPRD, Inspektorat, Pak Camat, Pak Kepala Desa, dan juga Mas Gerto dari Rakyat Komisi 1 dan juga pendamping yang siang hari ini ada di sini. Tadi sudah dijelaskan, tapi kita tidak berbicara yang tidak masuk. Karena hampir 1.700 tadi yang tidak masuk, sekarang ini akan ada data kembali, diusulkan kembali. Dan itu nanti karena kemarin ada sistem yang salah, tanggal 14 sampai 29 akan diusulkan kembali. Tetapi tadi tidak dijelaskan. Saya ingin tahu Pak Kades, bahwa yang akan diusulkan kembali itu berapa jumlahnya? Tadi belum dijelaskan. Karena sudah meninggal 1.700, berapa yang akan besar, yang itu akan kita kawal. Itu yang pertama. Karena nanti deh, karena ada syarat penerima PKH itu tetap ada syaratnya. Jadi kami tidak tahu. Kemudian di tahun 2022 ini, selama tahun 2022 ini, Kementerian Sosial itu tetap terus memberikan bantuan. Bahkan yang terakhir kemarin itu adalah BLT BBM. Nah, kami ingin tahu kepada Dinsos, apa ada, pasti ada kata semata harus merata BLT BBM yang diberikan kepada Sambilan, dan berapa banyak itu? Karena itu masih sekarang ini masih diberikan, itu yang tidak dijelaskan. Karena itu juga penentuan juga, dan itu siapa yang menerimanya? Apakah masih tetap atau tidak? Kan begitu. Maka itu, apakah itu termasuk yang sudah hilang datanya yang katanya Mas Dewa tadi? Apakah orang memang yang baru yang diberikan oleh desa untuk BLT BBM? Kemudian yang menarik sebetulnya Pak Kepala Dinas BPM di Banyuwangi ini dulu sih, saya nggak tahu sekarang ada program yang Kanduriko. Ini mungkin bisa menyiasati sebetulnya kan program Kanduriko yang ada di BPM, apakah masih berjalan program ini Kanduriko ini sekarang ini kan begitu. Kalau sudah tidak jalan, apakah masih ada datanya? Dan apakah data itu juga masih bersama dengan data yang ada di Dinsos? Karena program Kandul itu juga bantuan kan, cuma hanya di BPM. Ini mungkin ada solusi yang mungkin saudara-saudara kita yang di Banyuwangi belum menerima yang selama ini, mungkin dicarikan solusi. Kalau tadi disampaikan BLTDD itu sudah sesuai aturan Permendes, ya kan, 40% bahkan 600 juta yang sudah diberikan, dialokasikan di Desa Banyuwangi, apakah mungkin tidak ada pensiasatan itu? Diberikan yang programnya itu untuk masyarakat selama inilah, sebelum data yang akan diusulkan ini kita kawal bersama-sama. Kemudian dari pendamping, kita tadi yang belum mendengar dari pendamping, itu pendamping Kemensos ini yang ada di wilayah kecamatan pasti ada hadir, oh ya kita. Ya, sebetulnya saya juga ingin bertanya sebetulnya mengapa sih bantuan itu juga diberikan? Harusnya yang tahu juga dari pendamping. Karena ini adalah dari Kemensos, ya kan di kecamatan ditunjuk. Karena ini adalah bantuan dari Kemensos dan selama tahun 2020 ini Kemensos telah memberikan bantuan kan begitu. Kami ingin tahu mungkin ada penerima manfaat yang dicoba
coret, kemudian ada daftar dari daftar sebelumnya, maka tanpa memberitahukan itu kepada yang bersangkutan yang penerima ini. Kalau memberikan bagi memberikan selama ini, tetapi ada data yang tidak, kemudian itu harus yang bertanggung jawab juga di awal itu adalah pendamping. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekaligus dari beliau-beliau yang terhormat. Ya, sudah langsung aja semua. Oke. Terkait dengan anggaran memang 1 tahun itu tadi yang saya sampaikan. Jadi ring tanggal 14/29 itu kesempatan kita memverifikasi. Jadi di saat dia keplot tapi terus tidak layakan, otomatis dia akan tidak mendapat untuk bulan berikutnya, Pak. Jadi meskipun sudah dari medsos sudah ada, tapi kalau kita jelas nanti tidak layak, dipastikan tidak akan mendapat. Akan tetapi di saat kita mengusulkan belum tentu serta-merta langsung mendapat. Itu. Jadi meskipun anggaran itu dalam 1 tahun, kirim 14 sampai 29 tadi Pak tanggalnya. Itu lewat aplikasi SIG-NG yang punya user passwordnya operator desa, operator kami sama Mensos. Yang berikutnya terkait dengan pengawalan tadi sudah kami sampaikan, memang jawabannya juga normatif, jadi masuk antrian. Tapi kalau memang mau input seperti itu mungkin nanti bisa dibantu Pak Kabid, Irul atau Mas Adit, operator desanya mungkin di saat menginput nanti diurut ya Mas, diurut yang benar-benar paling layak masuk desil 1 lah. Berarti yang paling nggak mampu, nah, mungkin seperti itu. Jadi karena monitor inputnya dari desa, jadi mungkin nanti diurut seperti itu yang dimasuk beliaunya. Pengenalan sama terus kami lakukan Kak Samsul, kami terus kebetulan beliaunya orang kabar, stafnya Bu Menteri Bu Risma itu dan dalamnya kabar, jadi memang kami intent sama beliaunya ya semoga itu tadi cuma jawaban formalitas, semoga Jambi lagi benar-benar bisa ditenani, dikawal betul untuk karena se-Indonesia kalau sudah mikir Pusdatin dan Mensos itu. Untuk DD biar nanti Mas Faisal yang bisa intervensi terkait sistem monitor ini semua jadi evaluasi kami Pak Ibu. Jadi untuk sistem mungkin nanti pemantauan kami termasuk juga SDMPKH nanti kita akan selalu evaluasi mereka. Memang seharusnya juga teman-teman sudah tahu waktu itu. Jadi kami pun juga tahunya memang pas untuk rame-rame baru kami tahu terkait ada hilangnya data itu tadi. Jadi itu menjadi bahan evaluasi kami terkait dengan kedepannya sistem dan juga teman-teman pendamping PKH ini harus seperti apa lagi maksimalnya. Dari Mbak Rifa terkait dengan BLT BBM, kami pastikan sejumlah 120.872 penerima BLT BBM yang nempel di BPNT PKH pastinya karena mereka tidak dapat, ya nggak dapat otomatis. Karena BLT BBM ini menempel di penerima BPNT dan PKH yang sejumlah 120.872 Akan tetapi ada BLT BBM yang 6.000 sekian kabupaten kita murni dapat itu. Nah itu yang kami belum bisa tampilkan bayangannya dari 6.000 sekian itu ada Januari berapa. Nah itu yang kami bayangannya menggunakan pos ya. Nanti akan kami mintakan dari yang murni 6.000 sekian itu sekabupaten itu ada yang BLT murni. Jadi tidak nempel di BPNT KPK, masih sonding ke pos, ke PT Pos untuk bayangannya yang di Jambiwangi. Kami sangat sepakat mungkin untuk solusi DD saya nggak paham Mas Faisal ini untuk DD-nya mungkin bantalan kalau kita APBD ya. Cuman kami mohon izin Pak Samsul kan nggak punya APBD kita untuk intervensi. Makanya saya selalu ngomong saya tuh bisa sombong tenaga dan pikiran ayo tapi nek duit aku ora tau duit. Jadi mohon maaf kami nggak pernah intervensi dari APBD. Itu mungkin Pak pimpinan. Terima kasih. Kepala SKPD Seperti teman-teman media pendamping. Maksud saya menambahkan baik disampaikan Bu Kadis terkait dengan yang disampaikan Pak Yayu. Pak Yayu adalah salah satu senior kita dulu Pak, orang yang pertama itu di PKI ya. Jadi sangat pada PKI tahu banyak tentang PKI dan alhamdulillah bisa di beliau. Gini, memang kalau PKS sama dahulu dan sekarang itu ada sedikit perbedaan dari semakin kesini perubahan semakin bagus.
Bahkan PKH itu bisa kadang-kadang tidak cair gara-gara di komponennya itu yang sekolah itu tidak link di dapodik. Jadi ketika KPM itu anaknya kok sekolahnya itu di dapodiknya tidak selesai atau salah pengetikan, salah ngedri beberapa sekolahnya, otomatis data PKH-nya kan hilang, tidak cair. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat dulu Bu Menkes ngomong ada 20 juta data ditimbulkan. Nah, salah satunya permasalahannya karena ini. Jadi ketika Bu Mbak Yeni tadi bilang nanti apakah dia bisa berkoordinasi sejak awal ketika bantuan itu tidak cair, teman-teman langsung koordinasi dengan kita, dengan tim yang di kabupaten, langsung saja kita arahkan untuk tolong cek satu persatu apakah KPM ini bermasalah dengan dapodik atau emis. Kalau dapodik itu di Dinas Pendidikan, kalau emis itu ya sekolahnya di agama kayak MI, MTS, kayak gitu. Pastikan nama orang tuanya terketik lengkap, namanya juga lengkap di aplikasi tersebut. Karena di pusat sekarang sudah nulling di data tersebut. Ketika tidak nulling, tidak match, maka data PK-nya akan berhenti. Kita mikirnya adalah banyaknya KPM yang tidak jatuh adalah karena itu yang pertama. Terus yang kedua, KK yang tidak diaktifasi atau KTP yang tidak diaktifasi itu tidak cair di awal-awal tahun kemarin. Makanya kita akan untuk edukasi KPM sebenarnya untuk yang tidak cair dicoba barangkali ini karena KK atau KTP-nya tidak diaktifasi. Sekarang misalkan habis terpisah KK ternyata masih belum diaktifasi, atau misalkan di dapodiknya belum diaktifasi karena memang saking banyaknya, mungkin dia di operator sekolah itu cuma satu entries gitu banyak, mungkin ada kesalahan wajar. Jadi ketika kita cek memang benar salah satu sending yang banyak kejadian di tahap 4 2021 itu tidak cair. Kita coba edukasi KPM-nya datang ke sekolah untuk perbaikan data. Di situ di dapodik itu ada kolom apakah penerima PKH, apakah penerima PKH itu dijentang, terus nik dan nama orang tua sudah benar. Di tahap 1 2021 akan cair lagi seperti itu. Terus selanjutnya terkait graduasi. Jadi selain data itu memang ada ketika KPM itu sudah kelas 3 SMA, jadi bantuan ini sampai kelas 3 kalau di pendidikan. Ketika anak itu terdeteksi di dapodik atau emis itu sudah kelas 3 mau lulus, otomatis di tahap selanjutnya akan tidak cair seperti itu. Jadi awal-awal kita mikir apa gara-gara ini sampai awal. Nah, baru ketemu setelah Mas Giarto mulai cara kita masa ternyata banyak ratusan tidak terjadi karena di TKS. Kita tidak bisa ngapa-ngapain karena memang itu kewenangan ada di desa. Kita menghargai keputusan desa. Saya sempat ngomong ke teman-teman pendamping, Mas jangan terlalu ngotot ke desa karena itu memang kewenangan desa. Itu hanya desa untuk mengubah data kemiskinan seperti itu. Kita cuma bisa mendampingi para penerima yang menerima bantuan. Ketika ada hal-hal yang memang itu urusan desa, kita harus menghargai. Saya memang seperti itu teman-teman. Jadi apakah ada koordinasi dengan desa terkait dengan hal tersebut? Ya itu bentuk koordinasi kita seperti itu. Terima kasih.